Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai abnormal return terhadap pengumuman kemenangan Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU Pemilu periode 2019 hingga 2024. Sebelum ke hasil analisisnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Dafa dengan NIM 146, Abdullah Meli dengan NIM 200, Feby Budianti dengan NIM 204, saya sendiri Anissa Nur Fatimah dengan NIM 216, Yunita Nabila Sanuri dengan NIM 219, yang terakhir ada Salza Novitasari dengan NIM 221. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Feby Budianti dengan NIM belakang 204. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Peristiwa pengumuman kemenangan presiden merupakan peristiwa ekonomi yang penting. Karakteristik bakal pemimpin yang diumumkan menang menjadi faktor penilaian serta tolak ukur bagi para investor dalam menilai optimisme pasar. Penilaian terhadap pemimpin dapat mempengaruhi investor untuk memutuskan investasi di pasar modal secara merata, di mana salah satu instrumen yang populer ialah saham. Ada 500 lebih saham yang kini tercatat di Bursa Efek. Maka dari itu, penulis memilih perwakilan dari saham dan pasar modal, yaitu perusahaan BUMN yang go public. Saham BUMN merupakan saham yang paling likuid dan berkapitalisasi pasar besar, sehingga cenderung mendominasi pergerakan IHSG, yang berarti juga mendominasi harga saham secara keseluruhan. Saham BUMN merupakan saham blue chipnya pemerintah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah dan diyakini penulis sebagai saham yang tentunya paling sensitif terkait hal-hal di bidang pemerintahan seperti berita, kebijakan, dan peraturan presiden. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Dan yang kedua, bagaimana abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuannya adalah yang pertama, dapat mengetahui pengaruh peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Dan yang kedua, dapat mengetahui abnormal return yang diperoleh para investor akibat peristiwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, pengertian pasar modal. Menurut Tanda Lilin tahun 2010, pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal merupakan sebuah sarana bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dana secara mudah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari pasar dengan melakukan corporate action. Salah satu corporate action yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang ada di atas, maka perusahaan tersebut melakukan right issue. Selanjutnya ada reaksi pasar modal. Menurut Fahmi, reaksi pasar investor dalam menanggapi informasi sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang masuk, baik dalam segi ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial, keamanan, dan berbagai informasi lainnya. Menurut Lubis, dampak peristiwa pemilu yang menyebabkan ketidakstabilan disebut sebagai salah satu dari market risk. Misalnya, terjadi kerusuhan dalam pemilu karena terpilihnya presiden yang tidak pro pasar. Lalu ada efisiensi pasar modal. Pasar modal yang efisien adalah kondisi ketika harga saham di pasar modal dapat merespon isu-isu yang beredar, baik itu isu negatif maupun isu positif. Meskipun proses penyesuaian harga tidak harus berjalan dengan sempurna, tetapi yang dipentingkan adalah harga yang terbentuk tidak bias menurut Pamungkas, Suhadak, dan NP tahun 2015.
Selanjutnya ada saham. Saham didefinisikan sebagai surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan, menurut Anuraga dan Pakarti tahun 2013. Lalu ada harga saham, adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan, menurut Anuraga. Lalu ada indeks harga saham gabungan atau IHSG, merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan berubah setiap hari karena yang pertama, perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari, dan yang kedua adanya saham tambahan menurut Samsul. Lalu ada event study. Studi peristiwa merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman menurut Jogianto. Selanjutnya, alasan melakukan studi peristiwa. Yang pertama, menganalisis pengaruh dari suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan. Dibandingkan dengan laba akuntansi, harga saham dipandang lebih mencerminkan kinerja sesungguhnya dari perusahaan. William dan Siegel tahun 1997 berargumentasi bahwa harga-harga saham mencerminkan nilai dari perusahaan karena merefleksikan nilai dari aliran-aliran kas masa depan dan sudah memasukkan semua informasi yang relevan. Lalu yang kedua, mengukur langsung pengaruh peristiwa terhadap harga saham perusahaan pada saat terjadinya peristiwa, karena harga saham tersedia pada saat peristiwanya terjadi. Lalu yang ketiga, kemudahan mendapatkan data untuk melakukan studi peristiwa. Data yang digunakan hanya tanggal peristiwa dan harga-harga saham perusahaan bersangkutan dan indeks pasar untuk mengukur return pasar. Saya Anissa Nur Fatimah di belakang 216 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini ada tipe studi peristiwa. Menurut Jogianto tahun 2010, penelitian studi peristiwa digolongkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada kandungan informasi. Studi peristiwa kategori ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa atau informasi mengandung informasi, maka akan direspon oleh pasar yang ditunjukkan oleh adanya abnormal return. Lalu yang kedua ada efisiensi pasar. Pengujian ini merupakan lanjutan dari kandungan informasi. Jika pengujian kandungan informasi hanya menguji abnormal return, pengujian pasar efisien meneruskan dengan menguji kecepatan reaksi pasar tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi model. Evaluasi model adalah penelitian yang mengevaluasi model-model yang digunakan di studi peristiwa untuk menentukan model mana yang paling sesuai untuk kondisi yang tertentu. Lalu yang terakhir, penjelasan metrik. Penelitian kategori penjelasan metrik mencoba menjelaskan penyebab reaksi pasar secara lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan abnormal return sebagai variabel dependen dan variabel-variabel penyebab. Misalnya, karakteristik perusahaan sebagai variabel-variabel dependen untuk menjelaskan terjadinya abnormal return. Lalu selanjutnya ada return. Menurut Jogianto tahun 2003, saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada return realisasi, merupakan return yang telah terjadi. Yang kedua ada return ekspektasi, yang merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Return suatu saham adalah sama hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Maka dapat ditulis dalam rumus RT sama dengan PT min 1 per PT min 1. Lalu ada jenis-jenis return. Jogianto tahun 2009 mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return, yaitu yang pertama, model disesuaikan rata-rata, yang beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Lalu yang kedua ada model pasar. Perhitungan dengan model pasar dilakukan melalui dua tahapan, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi return estimasi. Lalu menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Yang ketiga, ada model disesuaikan pasar, yang beranggapan bahwa return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar.
Kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh investor, dinamakan dengan abnormal return. Pengertian abnormal return. Menurut Jogianto tahun 2009, abnormal return merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keadaan pasar yang sedang terjadi. Suatu informasi dapat dikatakan mempunyai nilai guna bagi investor apabila informasi tersebut memberikan reaksi untuk melakukan transaksi di pasar modal. Lalu ada jenis-jenis return. Jogianto tahun 2009 mengungkapkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menghitung expected return, yaitu yang pertama, modal disesuaikan rata-rata, yang beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Lalu yang kedua ada modal pasar. Perhitungan dengan modal pasar dilakukan melalui dua tahapan, yaitu membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi return estimasi. Lalu menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Yang ketiga, ada model disesuaikan pasar, yang beranggapan bahwa return sekuritas yang diestimasi sama dengan return indeks pasar. Kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return yang diharapkan oleh investor, dinamakan dengan abnormal return. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini kami gunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah penelitian ini. Pertama-tama kami menentukan periode estimasi selama 30 hari. Kemudian kami menentukan window period selama 14 hari sebelum event, 1 hari event, dan 14 hari sesudah event. Lalu setelah menentukan window period, kami mencari rata-rata abnormal return period peristiwa. Setelah itu, kami mengujinya dengan menggunakan one sample t-test dan paired sample t-test. Setelah menemukan hasilnya baik signifikan maupun non-signifikan, kami interpretasikan lalu kami beri kesimpulan. Kemudian di sini terdapat hipotesis penelitian kami. Yang pertama, H0. Pasar modal dapat bereaksi terhadap peristiwa penting, bersifat baru, dan berpotensi memengaruhi keputusan investor. H1. Pasar modal tidak dapat bereaksi terhadap peristiwa penting, peristiwa baru, dan berpotensi memengaruhi keputusan investor. Yang kedua, H0. Terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kemenangan presiden pada tanggal 22 Mei tahun 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 hingga 2024. H1. Tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman kemenangan presiden pada tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019 hingga 2024. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analis untuk penelitian kali ini. Metode deskriptif analis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pengumuman kemenangan presiden pada tanggal 22 Mei tahun 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu di tahun 2019 sampai 2024. Selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah metode studi peristiwa. Periode penelitian yang digunakan adalah 59 hari bursa yang terdiri dari periode estimasi dan periode jendela. Periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 30 hari, yaitu T44 hingga T15 sebelum event date. Selanjutnya, periode jendela ditentukan sebanyak 29 hari, yakni 14 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 14 hari sesudah pengumuman kemenangan presiden pada tanggal 22 Mei tahun 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu tahun 2019 hingga 2024. Ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipresentasikan, yaitu metode penelitian. Untuk lanjutan di sini, populasi dalam penelitian ini adalah 3 perwakilan perusahaan BUMN yang go public. Saham BUMN merupakan saham yang paling liquid dan berkapitalisasi pasar besar sehingga cenderung mendominasi pergerakan IHSG, yang berarti juga mendominasi harga saham secara keseluruhan.
Selanjutnya, teknik penentuan sampel adalah sampel sistematis karena penulis menyeleksi sampel dari populasi sejak awal yang dimana perusahaannya sedang tidak melakukan corporate action selama periode penelitian. Penulis menggunakan dokumen-dokumen yakni data dari harga, penutupan indeks saham I pada hari ke-T dan IHSG. Metode ini juga didukung dengan pengumpulan data dari media internet guna mencapai tujuan penelitian. Judul yang diangkat kali ini adalah peristiwa kemenangan pemilihan Presiden Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU Pemilu pada tahun 2019 sampai 2024. Pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Presiden Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 sampai 2024. Upacara pelantikan pasangan Jokowi Maruf Amin pada Minggu tanggal 20 bulan 10 terpantau berjalan lancar. Lanjutan pembahasan yaitu Kepala Riset PT Koneksi Kapital Albert Nainggolan menilai pelantikan Jokowi Ma'ruf bisa menjadi katalis positif di pasar ekuitas. Pasalnya, pelantikan makin memberikan kepastian atas kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Ia memprediksi pasar cenderung bergerak lebih stabil usai pelantikan ini. Bahkan, sembung dia, sebutan positif pelaku pasar sudah tampak sejak sepekan sebelum pelantikan. Kondisi ini tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang menguat sebesar 1,41% dari level 6.105 menjadi 6.191. Berbeda dengan periode pertama, fokus Jokowi pada periode ini adalah pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Kepala negara bilang pembangunan infrastruktur akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, sehingga mampu mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Dari sektor infrastruktur, ia merekomendasikan saham PT Telekomunikasi Indonesia atau lebih dikenal dengan Telkom. Sedangkan dari sektor konstruksi, ia merekomendasikan saham PT Wijaya Karya Persero atau lebih dikenal dengan Wika dan PT Wijaya Karya Beton atau Weton. Dalam sepekan, saham Wijaya Karya naik 7,24% serta sebesar 20,85% sejak awal tahun. Saham Wijaya Karya diramal akan menembus level Rp2.310 per lembar saham. Sementara saham Weton naik 6,11% dalam sepekan dan sebesar 29,26% sejak awal tahun. Berikut adalah profil perusahaan dari PT Wijaya Karya atau Wika, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Adikarya. Ada PT Wijaya Karya atau lebih dikenal dengan Wika. Wika adalah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah Indonesia. Kegiatan utama Wika adalah pembangunan konstruksi jalan, jalan layang, dan jembatan. Wika didirikan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1960 dan berpusat di Jalan DI Panjaitan, Kaping 9. Tentang pendirian PN Wijaya Karya pada tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan PP ini juga, perusahaan konstruksi milik Belanda yang bernama NV Technisch Handel Maatschappij and Bouwbedrijfsvies & Co. yang telah nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dilebur ke dalam PN Wijaya Karya pada tahun 1972. PN Wijaya Karya resmi berubah nama menjadi Wijaya Karya yang sebelumnya penulisannya berbeda ya dengan yang sekarang. PT Wijaya Karya Persero atau yang lebih dikenal dengan Wika merupakan badan usaha milik negara yang bisa dibilang BUMN yang beroperasi dalam penyediaan jasa konstruksi. Wika memiliki beberapa divisi, yaitu divisi konstruksi sipil, divisi pembangunan, divisi fasilitas perumahan, divisi produk beton dan metal, divisi konstruksi industri, divisi energi, dan divisi perdagangan. Proyek Wika meliputi Gedung LIPI, Gedung Bukopin, Sudirman Flyover, Jembatan Suramadu, dan Gelora Bung Karno. Wika tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 dan pada papan utama. Perusahaan didirikan pada tahun 1961. Ada PT Pembangunan Perumahan Persero Terbuka. Pembangunan Perumahan Persero Terbuka atau dikenal dengan nama PP Persero Terbuka PTPT
PTPP didirikan dengan nama NV Pembangunan Perumahan berdasarkan Akta Notaris nomor 48 tanggal 26 Agustus 1953. Pada saat itu didirikan PTPP telah dipercaya untuk membangun rumah bagi petugas PT Semen Gresik Terbuka, anak perusahaan dari Bapindo di Gresik. Seiring dengan peningkatan kepercayaan PTPP menerima tugas untuk membangun proyek-proyek besar yang berhubungan dengan kompensasi perang pemerintah. Tentunya fokusnya sih untuk perang pemerintah Jepang yang dibayarkan kepada Republik Indonesia, yaitu Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, Ambarukmo Palace Hotel, dan Samudra Beach Hotel. PTPP memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI, yaitu PT Properti Terbuka atau PPRO. Pada tanggal 29 Januari 2010, PTPP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum sederhana PTPP yang bisa disebut dengan IPO seri B kepada masyarakat sebanyak 1.038.1976.500 dengan nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp560 per lembar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia BI pada tanggal 9 Februari 2010. Ketiga ada PT Adikarya. Arsitekten Ingenieur en Administratif Société Celle en de Brunnerij CS en de Vries NV atau Société NV merupakan perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADI hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adikarya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemicu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1974, ADI berubah menjadi status menjadi perseroan terbatas hingga pada tahun 2004 ADI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ADI telah mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara melalui daya saing dan pengalaman yang dibuktikan pada keberhasilan proyek konstruksi yang sudah dijalankan. Keberhasilan usaha yang sudah diraih ADI bukan berarti tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Untuk itu, ADI berperan aktif dalam mengembangkan program CSR serta program kemitraan dan bina lingkungan perseroan. Pertama, data periode estimasi PT Wika. Kelompok kami mendapatkan hasil data dari id.investing.com dan Yahoo Finance dan didapatkan hasil data close price seperti pada tabel di samping. Dari tanggal 7 bulan 4 2019 sampai 7 bulan 5 2019 untuk periode estimasinya dari 45 sampai 15. Kemudian data periode jendela PT Wika. Kelompok kami juga mendapatkan hasil data dari id.investing.com dan Yahoo Finance dan didapatkan hasil data close price seperti pada tabel di samping. Dari periode jendela 7 bulan 5 2019 sampai 5 bulan 6 2019. Kemudian data pencarian abnormal return. Untuk return Wika sudah didapatkan, kemudian expected return juga didapatkan dari slide sebelumnya. Untuk mencari abnormal return PT Wika didapatkan dari return Wika dikurangi expected return Wika, maka akan mendapatkan hasil abnormalnya. Contohnya pada tanggal 8 bulan 5 2019 return sebesar min 0,013 dikurangi expected return Wika sebesar 0,00173 didapatkan hasil abnormal return-nya yaitu min 0,01473. Selanjutnya, data periode estimasi PTPP. Kelompok kami mendapatkan hasil data dari id.investing.com dan Yahoo Finance dan didapatkan hasil data close price seperti pada tabel di samping dari tanggal 7 bulan 4 2019 sampai 7 bulan 5 2019 untuk periode estimasinya dari 45 sampai 15.
Kemudian, data periode jendela PT, PTPP kelompok kami mendapatkan hasil dari edinvesting.com dan Yahoo Finance dan didapatkan hasil data cost price seperti pada tabel periode jendela 7 bulan 5 2019 sampai 5 bulan 6 2019. Kemudian, data perhitungan expected return PT, PTPP. Cara mencari expected return yaitu harga saham periode pengamatan dikurangi harga saham periode sebelum pengamatan, sama seperti sebelumnya. Contohnya, pada periode estimasi 43, harga saham periode estimasi 43 yaitu 2.230 dikurangi harga saham periode estimasi 44 yaitu 2.140 dibagi harga saham periode estimasi 44 2.140. Hasil yang didapatkan adalah 0,04206. Begitu seterusnya dengan rumus yang sama dan dirata-ratakan sehingga mendapatkan hasil expected return yaitu 0,00104. Selanjutnya, data pencarian abnormal return PT PTPP. Untuk return PTPP sudah didapatkan. Kemudian juga expected return-nya juga sudah didapatkan dari slide-slide sebelumnya. Untuk mencari abnormal return PT PTPP didapatkan dari return PTPP dikurangi expected return PTPP. Maka akan mendapatkan hasil abnormalnya. Contohnya pada tanggal 8 bulan 5 2019, returnnya sebesar min 0,0138 dikurangi expected return PTPP sebesar 0,00104. Didapatkan hasil abnormal returnnya yaitu min 0,0148. Perkenalkan, nama saya Salza Novitasari dengan NIM belakang 221. Di sini saya akan menjelaskan data close price dan juga abnormal return pada PT ADHI. Dari yang sudah kita jelaskan sebelumnya, periode estimasi yang kita gunakan pada penelitian ini adalah 30 hari. Yang terhitung dari tanggal 7 April 2019 sampai dengan 7 Mei 2019. Data close price yang kita dapatkan dari web Bursa Efek dan juga Yahoo Finance kita dapatkan pada tanggal 7 April 2019 itu close price-nya 1.645. Lalu pada tanggal 7 Mei 2019 kita dapatkan data close price PT ADHI itu sebesar 1.580. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa selama 30 hari PT ADHI ini mengalami penurunan sebesar Rp65. Saya akan menjelaskan data periode jendela PT ADHI. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, pada penelitian ini kita menggunakan window period 14 hari sebelum kejadian peristiwa dan juga 14 hari setelah kejadian peristiwa. Untuk 14 hari sebelum peristiwa itu terhitung dari tanggal 8 Mei 2019 dan untuk 14 hari setelah peristiwa itu terhitung sampai tanggal 5 Juni 2019. Dari data yang sudah kita dapatkan, di sini kita dapat mengetahui bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, close price PT ADHI itu sebesar Rp1.585. Dan pada saat kejadian peristiwa pengumuman kemenangan Joko Widodo, yaitu pada tanggal 22 Mei 2019, data close price PT ADHI itu sebesar Rp1.445. Ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan sebesar Rp135. Lalu, 14 hari setelah pengumuman kemenangan Joko Widodo, yaitu tanggal 5 Juni 2019, dapat diketahui bahwa data close price PT ADHI itu sebesar Rp1.450, sehingga ini menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan sebesar Rp5 pada PT ADHI setelah terjadinya peristiwa pengumuman kemenangan Joko Widodo. Selanjutnya, kita akan menghitung expected return pada PT ADHI. Untuk menghitung expected return ini, kita akan menggunakan data periode estimasi yang 30 hari tadi. Untuk data close price itu tadi sudah kita temukan, dan untuk cara menghitungnya kita menggunakan rumus PT dikurangi PT-1 per PT-1 atau harga close price pada hari ini dikurangi harga close price hari sebelumnya dibagi harga close price pada hari sebelumnya. Seperti contoh, kita ambil pada periode estimasi
T-44, yaitu cost price-nya 1.645 dikurangi 1.645 dibagi 1.645, maka kita ketahui bahwa return ADHI-nya itu 0,00. Lalu selanjutnya kita hitung juga keseluruhan periode estimasinya dan kita rata-ratakan. Lalu selanjutnya apabila sudah diketahui rata-ratanya, kita akan bisa mendapatkan angka dari expected return itu. Di sini kita mendapatkan angka expected return-nya yaitu minus 0,0012. Setelah tadi kita menghitung expected return dan kita dapatkan data expected return-nya yaitu minus 0,0012, selanjutnya kita akan mencari abnormal return pada PT ADHI. Untuk data yang kita gunakan yaitu window period 14 hari sebelum peristiwa dan juga 14 hari setelah peristiwa. 14 hari sebelum peristiwa ini dihitung dari tanggal 8 Mei 2019 dan 14 hari setelah peristiwa itu dihitung sampai tanggal 5 Juni 2019. Untuk perhitungan return-nya, kita menggunakan rumus seperti tadi yaitu PT-1 dibagi PT-1. Dan kita mendapatkan di sini contohnya yaitu pada tanggal 8 Mei 2019 kita coba hitung 1.585 itu data cost price pada tanggal hari ini dikurangi tanggal kemarin yaitu tanggal 7 Mei 2019 yaitu 1.580 dibagi 1.580 dan kita dapatkan returnnya itu 0,0032. Lalu kita hitung sampai seterusnya sampai tanggal 5 Juni 2019. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan ya tadi data expected return-nya yaitu minus 0,0012. Lalu selanjutnya kita menghitung abnormal return. Untuk menghitung abnormal return, ini kita mengurangi return tadi dengan expected return yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Seperti contoh pada tanggal 8 Mei 2019, return-nya itu 0,0032 dikurangi dengan expected return minus 0,0012 sehingga kita mendapatkan angka abnormal return-nya itu adalah 0,0044. Lalu selanjutnya kita hitung sampai tanggal 5 Juni 2019. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis abnormal return terhadap pengumuman kemenangan Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU Pemilu periode 2019 sampai 2024 menggunakan program SPSS. Yang pertama kita lakukan untuk menganalisis ini yaitu uji normalitas data. Di sini kita menggunakan data window period 14 hari sebelum kejadian atau sebelum peristiwa dan 14 hari setelah peristiwa, dan juga kita menggunakan data average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Selanjutnya, setelah kita tadi sudah menghitung abnormal return pada setiap perusahaan yaitu PT Wika, PT PTPP, dan PT ADHI, kita bisa mendapatkan average abnormal return atau AAR. Di sini kita bisa mengetahui data AAR sebelum kejadian peristiwa dan sesudah kejadian peristiwa. Pada sebelum peristiwa, untuk PT Wika itu sebesar minus 0,00805 dan sesudah peristiwa itu 0,001063. Lalu pada PTPP AAR-nya itu sebelumnya minus 0,01115, lalu sesudah peristiwa itu menjadi 0,004087. Lalu pada PT ADHI sebelum peristiwa itu minus 0,0028, lalu sesudah peristiwa itu 0,003443. Di sini terjadi perubahan dari sebelum terjadinya peristiwa dan sesudah peristiwa. Sebelum kita melakukan uji normalitas data untuk ketiga perusahaan, kita perlu untuk menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Untuk hipotesis yang kita gunakan di sini ada H0 yaitu data berdistribusi normal dan juga HA yaitu data tidak berdistribusi normal.
Setelah kita melakukan uji normalitas data, di sini kita dapat melihat bahwa ada nilai signifikansi yang lebih dari 0,05, maka data tersebut itu berdistribusi normal. Namun, apabila nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu, untuk nilai signifikansi average abnormal return atau AAR sebelum dan sesudah pengumuman itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil pengujian ini juga akan dijadikan dasar pengujian hipotesis 2 dengan menggunakan paired sample t-test. Perkenalkan, nama saya Abdulmaisa Putri dengan NIM belakang 200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji one sample t-test dan uji paired sample t-test yang dimana kami sudah olah menggunakan SPSS. Jadi berdasarkan hasil output tabel one sample t-test dapat dilihat jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka H-1 diterima, artinya pada H-13 sebelum pengumuman tidak terdapat reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Presiden Jokowi. Sedangkan untuk nilai signifikan lebih dari 0,5 maka hanya ditolak, artinya pada 14 hari menjelang pengumuman dan hari pengumuman kemenangan Presiden Jokowi terdapat reaksi pasar modal terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Presiden Jokowi. Selanjutnya ada uji paired sample t-test. Jadi berdasarkan hasil uji paired sample t-test, nilai signifikannya adalah 0,105 yang dimana 0,105 ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka hipotesis kedua diterima, artinya terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kemenangan presiden pada tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019-2024. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil output uji paired sample t-test di atas diketahui nilai signifikan AAR sesudah dan AAR sebelum adalah 0,105 yang dimana 0,105 ini lebih besar dibandingkan 0,05. Maka hipotesis kedua diterima, artinya terdapat perbedaan average abnormal return sesudah dan sebelum pengumuman kemenangan Presiden 22 Mei 2019 berdasarkan hasil keputusan KPU pada pemilu 2019-2024. Sesuai dengan hasil analisis teori efisiensi pasar bentuk setengah kuat menjelaskan bahwa suatu informasi dapat mempengaruhi psikologi investor sehingga dapat hasil peneliti ini menunjukkan pasar modal Indonesia bereaksi terhadap peristiwa pengumuman kemenangan Presiden Jokowi 22 Mei 2019 berdasarkan keputusan KPU pada pemilu 2019-2024. Selanjutnya ada saran. Kami mengapresiasi pemerintah serta badan hukum dan keamanan yang optimis bekerja menetralisir situasi dan menenangkan masyarakat untuk tidak takut menghadapi ancaman. Dibandingkan khawatir, panik, pemerintah menebar semangat positif agar masyarakat dan investor optimis untuk harapan yang akan diwujudkan bersama menciptakan Indonesia yang lebih maju yang tentu akan diikuti dengan perekonomian yang lebih stabil. Selanjutnya ada pasar modal Indonesia, yang dimana pasar modal Indonesia ini masih mudah terpengaruhi oleh adanya informasi atau pemberitaan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, keamanan, dan aspek-aspek dalam negara yang dapat berdampak pada fluktuasi harga saham. Akan tetapi dapat diminimalisir oleh investor dengan memilih saham bernilai yang berkapasitas besar, karena saham-saham dengan value yang baik tidak begitu berdampak pengaruh dari adanya informasi jangka pendek. Dan penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pelaku pasar modal Indonesia, terkhususnya investor, untuk menganalisis saham dari nilai yang terkandung dalam saham itu sendiri.
Sekian presentasi dari kami mengenai analisis abnormal return terhadap pengumuman kemenangan Joko Widodo berdasarkan keputusan KPU Pemilu periode 2019 hingga 2024. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.